Jemaat Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom, selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya hari ini kita bersuka cita karena kita boleh merayakan Natal. Satu kesempatan yang luar biasa kalau kita boleh ada sampai hari ini, amin. Sebab itu sore hari ini mari kita mau datang bawa syukur kita mau bersyukur sore hari ini untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kita masing-masing, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita. Mari kita mau bawa syukur kita, sebelumnya mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena perkenanan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan sekali lagi Tuhan beri bagi kami. Kami boleh merayakan Natal dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah di Natal ini Tuhan, kami boleh menjadi pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan, pribadi yang semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab itu sore hari ini setiap kami umat-Mu, kami datang di rumah-Mu yang kudus, kami rindu bawa syukur kami rindu bawa sembah kami, pengagungan kami, syukur kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, berdaulat atas setiap puji-pujian kami, memenuhi setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus, memenuhi tempat ini dengan Roh-Mu yang kudus. Setiap kuasa yang bukan berasal daripada-Mu, yang mencoba mengganggu ibadah kami, kami satukan hati, tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh kebebasan memuji Tuhan ada dalam setiap kami. Kami rindu beri yang terbaik bagi-Mu, kami rindu bawa syukur kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini semua tentang Engkau Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja yang dipuji, ditinggikan, dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus, mari setiap umat Tuhan yang siap untuk memuji menyembah Tuhan, bersama saya katakan, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup, Bapa yang kekal, Engkau Raja damai. Terima kasih Tuhan. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta,
sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah Tuhan. Dia sungguh indah. Dia Yesus, dia ajaib, dia mulia. Dia ajaib, dia mulia, dia agung. Haleluya, haleluya. Cinta daku dan ampuniku, bahkan dia rela mati bagi setiap kita, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Oh, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus. Mari tinggikan Yesus, beri dia hormat pujian, beri dia hormat pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia kami mengangkat tangan kami. Ku angkat tanganku, kami memujamu. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari sambil berdiri bersama kita mau katakan, sambutlah Yesus. Tinggikan namanya, tinggikan Yesus. Beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi
memuji Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami mengagungkan Engkau Tuhan Yesus. Engkau Allah di atas segala Allah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Ini setiap kami umat-Mu Tuhan. Di hadirat-Mu kami berdiri. Kami membawa hidup kami Tuhan. Hari ini kami merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan bukan menjadi suatu kebiasaan bagi kami. Tapi kami sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Engkau lahir di hati kami. Engkau menjadi Raja dalam hidup kami Tuhan. Engkau menjadi Tuhan dalam hidup kami. Yang berdaulat atas setiap hidup kami Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Ini setiap umat-Mu Tuhan. Mari saudara ambil waktumu sejenak. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Hari ini kita boleh ada merayakan Natal. Satu kali lagi kesempatan Tuhan beri bagi saya dan saudara. Ada di hari ini. Kita boleh bersuka cita. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Mari kita mau jadikan Natal ini bukan menjadi suatu tradisi dalam hidup kita. Kita mau jadikan Natal ini sebuah momen di mana kita mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita mau jadi pribadi yang lebih mengasihi Tuhan, lebih cinta Tuhan, lebih mengandalkan Tuhan. Mari buka hatimu. Mulai berserah kepada Tuhan, katakan Tuhan ini hidupku. Kami perlu Engkau Tuhan. Kalau kami boleh melewati hari-hari kami, bahkan kami boleh ada di penghujung tahun 2024 ini Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Tapi semua karena kebaikan-Mu. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, semua yang boleh kami lewati Tuhan, bukan karena kuat gagah kami mampu melewatinya Tuhan, tapi semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Sebab itu sore hari ini Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan, di hadirat-Mu kami mengangkat tangan kami mengangkat hati kami Tuhan, kami menyembah-Mu. Bersyukur sebab Engkau Tuhan yang baik. Kami menyembah Engkau Tuhan dan kami mau katakan kami bersyukur. Kami perlu Engkau Tuhan. Hiralabasyata karalabayana labayana labaralabaya. Hiralabaya syara labaralabayana labayana labaralabaralabayana. Tuhan ini kami umat-Mu. Sembah
Segala hormat bagimu, segala kemuliaan bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau, kami puji, kami puja, kami muliakan Engkau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah, sembah, sembah Dia. Yesus, terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya, 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 haleluya. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sambil mengangkat tanganmu, sembah Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Kau Tuhan. Yes. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, kejayaan hanya bagi-Mu Raja di atas segala raja. Kami bersuka cita Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersuka cita lebih lagi. Kami mau bernyanyi, bersuka cita melompat bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap umat Tuhan yang siap memuji Tuhan lebih lagi bersama saya katakan, amin. Haleluya. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Selamat hari Natal saudara. Saudara bersuka cita, amin. Saudara bersuka cita, amin. Boleh lihat saudara samping kanan kirimu. Boleh kasih salam, katakan selamat hari Natal. Bersuka cita sebab Tuhan lahir bagi setiap kita, amin. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di
bersukacita, amin. Saudara bersukacita, amin. Saudara boleh kasih salam senggol lagi kanan kiri. Ayo kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, yes, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia, amin. Kita akan merasa sukacita bila apa? Bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, 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 glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi lagi, nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi lagi, glory, glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari merayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk saudara. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita Engkau Tuhan yang baik. Bahkan Engkau Tuhan teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersuka cita hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan membalas setiap berkat dengan berkat-Mu yang berlimpah-limpah atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
mau siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Lahir untuk kita seorang putra diberikan lambang pemerintahan di atas bahunya dan disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari kita mau berdiri, kita mau naikkan pujian. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan lambang pemerintahan
Haleluya Yesus, haleluya. Kami sambut Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah Raja Damai bagi kami. Engkaulah penasehat ajaib bagi kami. Dan ini waktunya Tuhan. Kami menyambut Engkau bukan lagi sebagai bayi. Tapi Engkau ada di tempat ini sebagai penasehat yang ajaib. Dan ini kami Tuhan. Ini hati kami, ini rindu kami bagimu Tuhan Yesus. Sebab kami merayakan Engkau Tuhan di tempat ini. Dan kami serahkan segenap hati kami, pikiran kami, untuk tertuju kepada nasihat-Mu yang ajaib bagi kami. Melalui firman-Mu Tuhan, sampaikan kehendak firman-Mu bagi kami, nyatakan bagi kami apa yang jadi kehendak-Mu. Kami kerjakan teristimewa Tuhan, karena kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Sungguh Tuhan, kami perlu nasihat-Mu, kami perlu firman-Mu. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih tim musik, Mas Angga, luar biasa. Sekalipun staminanya belum pulih, tetap melayani Tuhan. Selamat malam, selamat Natal Bapak Ibu Saudara. Saya awali malam hari ini dengan satu kesaksian. Jadi pada perayaan Natal umum tanggal gereja kita tanggal 15, 10 hari yang lalu, ada seorang teman lama tapi ya juga terus berkumpul ada bersama-sama kita. Itu tiba-tiba menghampiri tempat duduk kami ketika pembagian door prize. Kemudian menyalami saya, istri saya, juga anak-anak saya, mengucapkan selamat Natal. Ya tentu karena kita sedang perayaan Natal, bukanlah sesuatu yang mengherankan kalau saling mengucapkan selamat Natal pada tanggal ibadah tanggal 15 Desember kemarin. Tapi bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Karena teman ini kita itu enggak tahu sebabnya apa, tiba-tiba itu enggak suka sama istri saya. Nah, jadi sering hadir ke tempat ini tapi bukan jemaat sini ya. Nah, tapi setiap istri saya nyapa no reken. Tahu no reken ya, gak direken. Nah, bahkan buang muka. 3 tahun yang lalu buang muka. 2 tahun yang lalu ya namanya kita pelayanan dan kita enggak tahu memang kenapa kok tiba-tiba dimusuhi. Bagi kita ya tetap teman, bukan teman lama, ya teman terus. Tapi bagi pihak dia seolah-olah musuh bebuyutan, walaupun kita enggak tahu apa sebetulnya yang menjadi penyebabnya. Jadi tahun kedua lagi-lagi istri saya mencoba, namanya pelayan Tuhan kan harus jadi duta Shalom. Jikalau kita bisa mengupayakan perdamaian harus datangnya dari pihak kita. Jadi istri saya setahun 2 berikutnya nyoba lagi tetap no reken. Akhirnya saya bilang sama istri saya, tahun ketiga istri saya mau nyalami lagi, saya rasa jangan, cukuplah. Yang penting kan kita sudah kasih tahu dia bahwa kita tidak ada masalah. Yang penting Tuhan juga tahu kita sudah mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, yaitu menjadi duta Shalom. Jadi tahun ketiga, diam-diaman aja. Sekalipun Natalan di tahun ketiga kemarin juga datang di tempat ini. Tapi ya diam-diaman aja. Saya bilang sama istri saya, ini waktunya biar Tuhan sendiri yang bekerja. Toh dia tahu kok kalau kita sudah berusaha untuk menjadi duta Shalom. Singkat cerita, kita cuma berdoa aja, kita bawa dalaman. Karena di tahun yang ketiga ya tidak saling bertegur sapa akhirnya. Karena sama-sama diam, sama-sama jaga jarak. Tapi kita menyerahkan ke Tuhan. Tahu-tahu
tahun keempat kemarin ini tanggal 15, yaitu yang saya saksikan. Tahu-tahu datang menyalami kami sekeluarga dan mulai curhat. Anak saya itu merantau ke Denpasar, gak pulang-pulang. Di WA ndak nyaut, dan seterusnya. Dan anaknya itu kebetulan berteman sama Aristo, anak saya. Jadi si ibu ini merasa sedih, minta tolong sama anak saya Aristo, Mbok ya tolong dihubungi, salam dari mamanya suruh pulang. Luar biasa. Jadi tahun pertama, tahun kedua kita melayani Tuhan, menjadi duta Shalom. Gak ada hasil. Gak ada hasil. No reckon. Tahun ketiga kita serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Tahun keempat Roh Kudus pimpin sendiri dengan caranya. Yaitu ceritanya dia tentang pergumulannya anaknya yang tidak pulang-pulang. Tuhan punya cara. Ketika kita mengundang campur tangannya. Bukankah ajaib pekerjaan Tuhan? Amin. Nah itu ada kaitannya dengan firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Jadi karena bulan Desember ini sinode menyampaikan tema yaitu di pojok itu tenanglah aku ini. Nah ini ya, tenanglah aku ini janganlah takut. Tanggal 15 Desember kemarin Bapak Pendeta Hans Novi sudah menerangkan buat kita, luar biasa. Namun demikian saya ingin menambahkan. Karena ini penting, teristimewa di dalam kita melangkah memasuki tahun 2025. Rupanya sinode gak sembarangan menyampaikan tema ini karena seperti yang sama-sama kita ketahui tahun 2025 ini kan para pakar meramalkan berbagai krisis. Yang tidak usah menunggu ramalan para pakar, kita juga melihat perang negara melawan negara semakin banyak. Bukan semakin mengecil, makin melibatkan banyak negara. Tentu saja perang bukan sesuatu yang baik. Menimbulkan krisis energi, krisis kesehatan, krisis pangan, dan seterusnya. Sehingga tepat bahwa kita diingatkan oleh Majelis Pekerja Sinode tentang tema tenanglah aku ini, jangan takut. Langsung masuk firman Tuhan. Markus 6 ayat 48 sampai 50 saya bacakan untuk kita semua. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu, lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Saya kasih tulisan kuning. Yesus, ayat 48, melihat betapa payahnya mereka mendayung. Betapa payahnya murid-murid mendayung. Dan anehnya, Yesus hendak melewati mereka. Sudah tahu lihat murid-muridnya betapa payahnya mendayung. Kok Yesus hendak melewati mereka? Hendak mendahului mereka? Gak ngereken. Aneh kan? Kita lihat bagaimana Yohanes perikop yang sama menulis. Yohanes 6 ayat 19 sampai 21. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka.
Tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Kita lihat yang saya kasih tulisan kuning, ayat 21. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Jadi tadi seolah-olah Yesus mau mendahului, tidak menghiraukan susah payahnya para murid mendayung. Tapi ketika murid-murid menaikkan dia ke dalam perahu, mengundang dia masuk ke dalam perahu, seketika. Seketika itu artinya sat-set, mendadak. Tidak ada susah payahnya, bahkan umpamanya mestinya sampai di pinggir walaupun tanpa susah payah mungkin masih setengah jam lagi, tahu-tahu sat-set sampai di tujuan. Kayak pakai mesin waktu. Kenapa kok bisa seketika sampai ke tempat tujuan? Karena mereka mengundang Yesus naik ke dalam perahu. Ini mengingatkan kepada kita. Jangan bangga dulu. Jangan lalai, jangan bermanja-manja. Bahwasanya saya sudah dibaptis. Saya sudah terima Yesus. Saya bersama Yesus. Murid-murid kurang bersama Yesus gimana? Bersama Yesus. Tapi Tuhan Yesus seolah-olah tidak menghiraukan. Mau meninggalkan begitu saja. Sampai ketika mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, sengaja ada keputusan daripada pihak manusia di sini, bukan pihak Tuhan. Pihak manusia mau menaikkan dia ke dalam perahu, satset sampai ke tujuan. Artinya, Tuhan menciptakan setiap kita itu dengan diperlengkapi kehendak bebas. Kehendak bebas. Mau mengikut Tuhan atau mengikut setan. Mau taat pada firman Tuhan atau mau jadi orang bebal. Mau pakai kekuatannya sendiri atau mau mengundang campur tangan Tuhan. Jadi bukan Tuhan tidak mencintai kita, bukan Tuhan tidak mengasihi umatnya. Tapi kehendak bebas itu seperti Tuhan itu berkata, ini loh, aku ada di sisimu, Immanuel, aku bersama kamu. Tapi pertolongan ini juga ada. Siap aku menolong kamu di sisimu, berjalan bersamamu. Namun, aku tidak akan masuk pada ranah yang tidak kamu izinkan. Pada ranah yang kamu ingin coba pakai kekuatanmu sendiri, pakai kepandaianmu sendiri, pakai kuasamu sendiri. Monggo silahkan. Kehendak bebas toh. Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas, Tuhan juga menghormati ciptaannya yang memiliki kehendak bebas itu. Sekalipun sudah dibaptis, terima Yesus, berjalan bersama Yesus, murid-murid jelas berjalan bersama Yesus. Tetapi yang terjadi adalah ketika menaikkan perahu, sat-sat baru. Sama seperti kesaksian saya tadi. Saya melayani Tuhan. Saya berusaha menjadi duta shalom buat teman saya itu. Saya setahun, 2 tahun terus sebagai pelayan Tuhan berusaha untuk menjadi duta shalom. Menyapa dulu. Mengusahakan perdamaian dari pihak kita dulu. Tuhan membiarkan. Tuhan membiarkan. Namun ketika kita menganggap Tuhan tanpa campur tanganmu, sekalipun aku jadi duta shalom, sekalipun aku berusaha, sekalipun aku melakukan firman-Mu, melayanimu, tidak ada hasilnya Tuhan. Sekarang aku persilahkan Tuhan turun tangan. Dan seperti kesaksian saya tadi, seketika rekonsiliasi itu terjadi dengan caranya Tuhan.
Nah, peristiwa ini dikatakan ayat 52 dari kitab Markus tadi, lanjutannya. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Artinya kejadian Yesus berjalan di atas air sesaat setelah 5 roti 2 ikan. Memberi 5.000, memberi makan 5.000 orang. Yesus mengatakan sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga ngerti, hati mereka tetap degil. Artinya Tuhan Yesus itu seolah-olah mau mendahului, itu ngetes. Waktu peristiwa 5 roti 2 ikan, murid-murid sudah mengatakan, Tuhan Yesus suruh beri makan, kasihan kan. Bagaimana memberi makan orang sebanyak ini? 200 dinar pun tidak cukup. Dan Yesus mengatakan, kamu selalu berpikir tentang kedagingan, hitung-hitungan secara dunia. Lupa ya, yang ada bersama kamu ini supranatural. Supranatural. 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang. Sisa 12 bakul. Baru tak ajari seperti itu, sekarang bersusah payah mendayung, aku lewat. Kok tetap bersusah payah? Makanya ketika mereka mengundang menaikkan ke perahu, mujizat seketika terjadi. Jadi Tuhan sedang mengajar kepada kita untuk undang aku. Respon hadiratku. Bukan cuma sekedar jadi anak manja yang merasa pokoknya aku sudah Kristen kok, aku sudah dibaptis kok. Tapi tidak mengundang dengan sengaja. Bahkan pada ranah-ranah tertentu tidak mau mengundang Yesus di dalamnya. Dan Yesus terus-menerus mengajarkan prinsip ini dalam berbagai kesempatan. Menunjukkan betapa pentingnya di dalam menghadapi krisis. Jangan bermanja-manja sebagai anak Tuhan. Kita lihat di Yohanes 2 ayat 1-4. Ini tentang peristiwa perkawinan di Kana. Mujizat pertama yang Tuhan Yesus lakukan. Yohanes 2 ayat 1-4. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Ayat ini bagi kita yang membaca mungkin juga merasa aneh. Kenapa Ibu Maria berkata kepada anaknya, kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Emang urusannya apa? Maria, Yesus dan murid-muridnya memang kenal sama keluarga pengantin. Buktinya kan Yesus diundang, ayat 2, Yesus diundang, murid-muridnya juga diundang. Tapi sebagai undangan, bukan keluarga pihak wanita, bukan keluarga pihak pria, bukan panitia pemimpin pesta, bukan. Artinya kalau kita membaca ini seolah-olah emang apa urusannya? Mereka kehabisan anggur ya urusannya mereka toh. Tapi Maria itu ibu, seorang ibu yang mengenal anaknya. Itu sama seperti saya mengenal anak saya Aristo. Kalau ada orang mogok mobilnya di pinggir jalan, kelihatan kesusahan, pasti saya senggol Aristo. Tuh, lihatan apa? Oh, kasihan dia mulai tadi, gak hidup-hidup mobilnya. Kalau ada orang ditambah mesin gensetnya gak bisa hidup-hidup atau voltasenya naik turun, pasti saya akan senggol Aristo. Tuh, lihatan sebentar apa? Oh, kasihan kan dia, nanti dinamo genjernya kobong semua. Kenapa? Kok saya menyenggol Aristo? Karena saya mengenal anak saya.
Dia punya keahlian di bidang itu. Bagi orang lain susah payah, bagi anak saya mungkin cuma lihat sebentar, utak-utak sudah hidup. Demikian juga Ibu Maria. Dia mengenal anaknya, Yesus. Bagaimana lahirnya tidak melalui hubungan biologis, dikandung oleh Roh Kudus. Bagaimana orang-orang Majus 2000 kilo jauhnya jalan mencari kelahiran Tuhan Yesus. Bagaimana masih kanak-kanak khotbah di bait suci. Bagaimana orang Simeon, orang kudus tidak mau mati sebelum ketemu Yesus. Maria tahu siapa anaknya, makanya dia senggol, gregeten. Mbok tolongan apa kasihan, malu kan. Nanti kalau kehabisan anggur. Adat di Israel, di Yahudi pada masa itu, perkawinan itu minimal 7 hari, 7 malam. Itu minimal untuk orang pas-pasan. Kalau orang kaya lebih dari 7 hari. Dan kewajiban menyediakan anggur menjadi kewajiban dari keluarga pihak laki-laki, pengantin laki-laki. Jadi mereka kehabisan anggur urusannya pengantin laki-laki sebetulnya. Bukan urusannya Maria, bukan urusannya Yesus. Tapi karena Maria mengenal anaknya, jadi dia nyenggol, mereka kehabisan anggur. Tolongan nopo. Lalu Yesus menjawab, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Saatku belum tiba itu maksudnya saat aku harus disalibkan, mati, bangkit, naik ke surga, nah itu belum tiba, masih jauh. Sebelum saat itu, Yesus tahu rancangan Bapa yang harus dia kerjakan di dunia itu banyak. Tentang pengajaran ini, pengajaran itu, kesaksian ini, kesaksian itu, mujizat ini, mujizat itu. Terlalu awal, terlalu dini. Kalau sekarang saya harus bikin mujizat. Makanya dikatakan saatku belum tiba. Namun Injil Yohanes selalu berbicara tentang kasih. Dipenuhi dengan kasih. Jadi kalau kita mau belajar tentang kasih, Yesus yang adalah kasih, kita mesti banyak belajar dari Injil Yohanes. Karena Yohanes adalah satu-satunya murid yang ada di hadapan Yesus saat disalib. Yang satunya Yudas menjual Yesus, satunya lagi Petrus menyangkal 3 kali, yang lainnya kabur, sembunyi, ketakutan. Sehingga pada saat menjelang kematian, Tuhan Yesus menitipkan Ibu Maria kepada Yohanes. Dan Yohanes hidup dalam kasih, pengalamannya bersama Yesus dan bersama ibunya Yesus, bersama Ibu Maria. Sehingga selalu dia punya tulisan dari sudut pandang kasih. Nah kemudian kita tahu pada akhirnya toh Yesus bikin mujizat. Sekalipun waktunya belum tiba. Dan mujizat itu terjadi sekali lagi. Yesus sebetulnya gak niat, waktuku belum tiba. Tapi karena Maria dengan iman mengundang Yesus untuk turun tangan, maka Yesus pun akhirnya turun tangan. Karena Maria mengundang. Kitab Ibrani 11 ayat 6, firman Tuhan menyatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan itu ada pada Maria. Maria beriman kepada Yesus dan percaya Allah itu ada. Dan Allah memberi upah kepada yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena apa? Itulah sebabnya Maria mengundang Yesus. Mereka kehabisan anggur. Saya sertakan di sini dalam versi King James, ayat yang sama dikatakan,
But without faith, it is impossible to please Him. Please, mempersilahkan. Bahasa gaulnya anak-anak muda kan, please dong. Nah, to please Him, mempersilahkan Dia. Artinya, tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepadanya. Iman itu adalah mengundang Tuhan masuk ke dalam aspek kehidupan kita. Kita sering merasa berjalan bersama Yesus, Immanuel. Tapi kita tidak mengundang. Kita melakukan sendiri. Sekalipun Yesus ada bersama kita. Jadi iman itu mengundang masuk ke dalam aspek kehidupan kita dengan sengaja. Bukan ya melaku-melaku nih lah, kalau Tuhan berbelas kasihan kepada saya nanti kan ditolong. Jadi penting bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, dan Allah memberikan upah, reward. Dikatakan di sini rewarder, pemberi upah. That diligently seek Him. Yang dengan rajin, dengan sungguh-sungguh mencari Dia. Bukan cuma Allah masih tidak tak cari loh, Tuhan ada di sebelahku. Dikatakan dengan sungguh-sungguh. Dan seketika air bisa jadi anggur. Perahu bisa sampai ke tujuan. Tanggal 15 kemarin saya menyaksikan anak saya Aristo yang pingsan di kamar mandi. Dokter memvonis paling cepat 10 hari baru ada perkembangan obat. Tapi ketika kita mengundang dengan sengaja Tuhan masuk ke ranah itu, loh anak saya mau datang Natalan tanggal 15 jauh-jauh dari Karangasem. Seketika besoknya sembuh, 2 hari lagi sudah Natalan di sini. Itu adalah ketika kita diligently seek Him, dengan rajin mengundang Dia, mencari Tuhan. Lukas 24 ayat 17 sampai 21. Ini tentang perjalanan ke Emmaus. Perjalanan ke Emmaus adalah perjalanan dari murid-murid yang merasa putus asa, suntuk, karena Tuhan Yesus sudah disalibkan dan mati. Saya bacakan untuk kita semua. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkan. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara telah lewat 3 hari, tidak terjadi apa-apa. Jadi mereka dalam keadaan putus asa, letih lesu, hilang harapan, pulang kampung. Karena merasa pahlawan yang diharap-harapkan untuk memerdekakan Israel dari penjajahan Romawi, ternyata mati di kayu salib. Ayat lanjutannya dikatakan, ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Sekali lagi, memberi pelajaran kepada kita firman Tuhan. Tuhan Yesus, ia huruf besar ya, ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Ini kalimat undangan.
Yesus berbuat seolah-olah mau meneruskan perjalanan, tidak menghiraukan keputusasaan mereka, suntuknya mereka, hilang harapan mereka, seolah-olah tidak meneruskan perjalanannya. Untungnya ayat 29, mereka mengundang. Dikatakan mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari ini menjelang malam dan matahari terbenam, lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu mecah-mecahkannya dan memberitahukannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31, ketika itulah terbukalah mata mereka. Ketika Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, ketika itulah terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Dengan kata lain, suntuknya hilang. Hilang harapannya, putus asanya hilang. Ternyata Yesus hidup. Siapa lagi yang bisa berbuat mengambil roti, memecah berkat, mengucap berkat, memecah-mecahkan dan bagi-bagikan? Kan itu perbuatannya Tuhan Yesus. Putus asa mereka, hilang harapan mereka, langsung sembuh. Timbul lagi ternyata Yesus hidup. Tapi apakah Yesus sengaja memberitahu? Ia berbuat seolah-olah. No reckon. Seolah-olah mau meneruskan perjalanan. Hanya ketika mereka mendesaknya, mengundangnya, barulah putus asa mereka, hilang harapan mereka, dibukakan mata mereka oleh Tuhan Yesus. Jadi penting bahwasanya sekalipun kelihatannya Tuhan Yesus itu seolah-olah tidak meneruskan perjalanan, sebetulnya hati Yesus itu selalu berkata kepada murid-murid, kepada orang-orang termasuk kepada kita, undangan aku cuma pura-pura, tidak ngereken. Tapi hatiku sebetulnya menunggu responmu, undangan aku. Itu pesan yang berulang-ulang Tuhan Yesus sampaikan. Banyak orang Kristen merasa, alah yang penting aku sudah dibaptis terima Yesus, aman wis. Tapi Tuhan mengingatkan dalam berbagai kejadian, undangan aku. Kembali ke Yohanes, kitab Yohanes 2 tadi. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan yang di perkawinan Kana tadi ya, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Berbicara tentang ketaatan. Apa yang dikatakan kepadamu, apapun buatlah itu. Firman apapun yang Tuhan katakan, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kita bacanya ya nak, isilah tempayan-tempayan itu sampai penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Enteng bacanya. Tapi bagi pelayan-pelayan itu, kalau dia umpamanya pelayan-pelayan rohani, mungkin sambil ngisi sambil nyanyi. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Luang kehabisan anggur kok suruh ngisi air. Maksudnya Tuhan ini gimana? Tapi masalahnya sebelum dapat perintah itu, Ibu Yesus sudah berkata sama pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Taatlah aja, walaupun gak ngerti. Walaupun firman Tuhan itu mungkin sebagian belum kita mengerti. Ketaatan adalah pintu gerbang menuju mujizat. Pelayan-pelayan itu sama. Kehabisan anggur kok suruh ngisi air. Ini maksudnya gimana?
satu lagi. 2 Raja-Raja 4 ayat 1-6 ini berbicara tentang istri atau janda daripada seorang nabi yang terlilit hutang. Ayat 1, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku. Elisa pura-pura tidak tahu mau berbuat apa. Padahal Elisa tahu. Karena Elisa datang ke kota itu atas perintah Tuhan. Untuk menemui janda ini. Sebetulnya Elisa tahu. Tapi dia bertanya, apa yang dapat kuperbuat? Beritahukanlah kepadaku. Apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Kalau saat itu Tuhan bertanya kepada janda nabi itu, apa yang kamu punya? Tuhan pun sering tanya sama kita. Apa yang kamu punya? Apa yang ada pada kamu? Gak ada Tuhan. Habis, gak punya apa-apa. Kecuali cuma iman. Gak punya apa-apa lagi Tuhan. Habis. Kecuali cuma pujian, penyembahan, dan air mata. Gak masalah. Ayat ini menjelaskan kepada kita, apapun, sekecil apapun yang ada pada kita, bermitra dengan Tuhan menjadi perkara yang besar. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Dituliskan jangan terlalu sedikit. Artinya sak banyak-banyaknya. Sebesar-besarnya, jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu. Berbicara tentang masuk hadirat Tuhan. Berbicara tentang masuk hadirat Tuhan. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam bejana, mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu, sesudah itu ia dan anak-anak masuk, dan anak-anaknya mendekati bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah, minyak itu mengalir. Seandainya bejana masih ada, tentu minyak tidak berhenti mengalir. Seandainya bejana masih ada, minyak tidak berhenti mengalir. Tetapi karena tidak ada lagi bejana, berhentilah minyak itu mengalir. Itu berbicara tentang bagaimana Tuhan memenuhi bejana-bejana iman kita. Makanya dibilang jangan terlalu sedikit. Sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya. Seandainya bejana kita itu masih ada, bejana usaha, bejana pelayanan, maka suplai daripada Tuhan itu enggak berhenti. Minyak daripada Tuhan enggak berhenti alirannya. Tapi kalau katakanlah di bidang ministry, di bidang pelayanan, iman kita berkata, Allah Tuhan, 150 jiwa aja cukuplah di gereja ini. Ya mohon maaf, kalau iman kita segitu, aliran minyak surga itu juga berhenti. Suplai perbendaharaan surga itu juga berhenti. Akhirnya 150 itu bahkan bisa turun, tinggal 100, tinggal 70 dan seterusnya. Karena apa? Tidak ada lagi bejana. Lain kalau kita punya bejana yang sebesar-besarnya. Tidak apa-apa Tuhan, sekarang masih 100 jiwa. Aku punya iman bermitra bersama Yesus 200 jiwa, 300 jiwa, 500 jiwa, dan seterusnya. Aliran pemenuhan anggur daripada Tuhan Yesus tidak berhenti, jalan terus. Itulah yang terjadi kepada orang-orang yang punya iman besar.
penting untuk jangan terlalu sedikit imanmu. Jangan terlalu kecil imanmu. Karena sebesar atau sebanyak apapun Tuhan akan penuhi. Dan ketika Tuhan penuhi, Tuhan akan berikan yang terbaik. Bukan yang KW, bukan yang jelek-jelek. Nah, ini dikatakan di situ ada 6 tempayan disediakan untuk pembasuhan. Isilah sudah mereka, ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Ayat 9 dikatakan, setelah pemimpin pesta itu menyengcap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Jadi pemimpin pesta tidak tahu dari mana datangnya anggur itu. Tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui dan mengetahuinya. Lalu pemimpin pesta memanggil mempelai laki-laki karena tradisi saat itu yang bertanggung jawab atas pemenuhan anggur adalah keluarga mempelai laki-laki. Dikatakan pemimpin pesta, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi 7 hari, biasanya 3 hari pertama anggur yang baik. Kemudian mulai ke KW2, terakhir-terakhir KW3. Ini justru hari-hari terakhir engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Itu berbicara bahwa penyediaan Tuhan bukan yang KW-KW. Kalau iman kita besar, suplai daripada Tuhan yang terbaik. Bukan yang KW. Yohanes 15 mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Artinya, kalau Yesus sedang memenuhi iman kita, mensuplai apa yang kita imani, seberapapun besarnya, seberapapun banyaknya, tidak akan kekurangan. Anggur yang terbaik pasti diberikan karena apa? Yesuslah pokok anggur itu. Yesuslah pokok anggur itu. Dan kita bersyukur melalui Natal ini, asal kita mau mengundang, kita akan mendapatkan suplai yang terbaik dari pokok anggur yang benar. Kalau kesembuhan, kesembuhan yang sempurna. Seperti saya saksikan tadi, anak saya 10 hari minimal paling cepat, tahu-tahu sehari aja sembuh, 2 hari aja sembuh. Itu adalah kairosnya Tuhan, pemenuhan anggurnya daripada Tuhan. Jadi saya undang tim Praise and Worship untuk menempati posisi. Melalui Natal tahun 2024 malam hari ini, firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita, tenanglah, jangan takut, ini aku. Tapi jangan terlalu tenang juga. Jangan tidak mengundang aku. Karena seperti yang sudah disampaikan Tuhan Yesus tadi, berkali-kali Tuhan Yesus bertindak seolah-olah mau ngelewati, seolah-olah mau meneruskan perjalanan, seolah-olah tidak tahu apa pergumulannya dari janda nabi yang terlilit hutang. Seolah-olah tidak peduli, mau meskipun di pesta perkawinan karena kehabisan anggur, emangnya mau ngapain. Tapi firman Tuhan mengajak kita memasuki tahun 2025, miliki iman yang mengundang dengan sengaja Tuhan Yesus pada cita-cita kita, pergumulan kita, kerinduan kita, pelayanan kita, undang dengan sengaja. Firman Tuhan juga mengingatkan, jangan punya iman yang terlalu sedikit. Ketika iman kita terlalu sedikit, bejananya nggak ada lagi yang mau dikerjakan.
supply daripada surga juga berhenti. Kita tahu siapa yang terbesar di antara kami ialah yang paling melayani. Dunia pun mengajarkan seperti itu. Kalau kamu cuma melayani dirimu sendiri, kamu gak jadi apa-apa. Kalau kamu melayani 10 kakak, ya kamu jadi Pak RT. Kalau kamu melayani 1 kabupaten, kamu jadi bupati. Kalau kamu melayani 1 negara, kamu jadi presiden. Firman Tuhan mengatakan yang terbesar di antara kamu adalah yang paling melayani. Jangan terlalu sedikit bejanamu. Sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya bejana imanmu. Anggur yang terbaik, Tuhan pasti sediakan melalui setiap krisis apapun yang terjadi. Pastikan miliki iman yang besar bahwa Tuhan menyediakan lebih dari kapasitas iman kita. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Di Natal ini Tuhan, firman-Mu memberikan ketenangan pada kami. Bahwa tidak ada yang sulit. Sekalipun 2025 banyak yang meramalkan tidak baik. Tapi kami percaya Tuhan. Kami berjalan mengundang Engkau masuk dalam semua ranah kehidupan kami. Kami tidak mau jalan sendiri, kami tidak mau berjalan tanpa Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, seberapa besar pun iman kami, Engkau Allah Yehova Jireh, Engkau Allah yang menyediakan lebih daripada yang kami perlukan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu atas setiap kami. Dan bentuk jadikan kami bejana-bejana yang cemerlang bagai emas murni untuk menyatakan hormat kemuliaan nama Tuhan. Bahkan pakai gereja-Mu ini Tuhan, lebih heran lagi, lebih dahsyat lagi dengan penyataan-penyataan-Mu yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami juga berdoa Tuhan. Kami bersafaat Tuhan. Untuk Bapak Gembala kami Tuhan. Yang masih dalam pemulihan. Kami percaya progres demi progres yang baik. Tuhan sediakan bagi Bapak Gembala kami. Terus Roh Kudus berkarya. Terus Roh Kudus menjamah Bapak Gembala. Pemulihan kesehatan, kesembuhan yang sempurna oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus terjadi atas Bapak Gembala dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Panglima TNI dan seluruh jajarannya sampai tingkat daerah. Berkati kesehatan mereka, taruhkan hikmat-Mu atas mereka untuk membawa bangsa ini Tuhan terus bertumbuh di dalam roh takut akan Tuhan. Membawa bangsa ini dalam damai sejahtera dan sukacita daripada surga. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk Kabupaten Jemberana Tuhan, tempat di mana kami tinggal. Berkati Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, beserta jajarannya sampai tingkat Gelian dan RT. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berkati kesehatan, beri kekuatan, beri hikmat untuk membawa kota kami Jemberana menuju kesejahteraan yang terus meningkat. Keamanan, kesehatan diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, setiap peningkatan kesejahteraan kota Jemberana, Tuhan jadikan kesejahteraan juga bagi kami umat-Mu yang tinggal di kota ini dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak. Saudaraku, mari kita angkat tangan, terima berkat daripada Tuhan.
Diberkati Tuhan saat engkau datang, diberkati Tuhan saat engkau keluar. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu, segala hasil bumi dan hasil ternakmu. Diberkati bakulmu dan adonanmu. Diberkati lumbungmu, diberkati segala usaha dan pekerjaanmu dalam nama Yesus. Tuhan membawa engkau tetap naik dan naik, menggenapi setiap destinimu atas umatmu Tuhan. Tuhan pun menghendaki setiap engkau Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor. Saudaraku, mari kita pulang, membawa segala kemenangan, damai sejahtera, penyertaan serta kasih karunia Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat malam, selamat Natal, Tuhan Yesus berkati.